Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Salah satu program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di Bojonegoro dan juga sekitarnya. Dan kebetulan hari ini kita bersua dengan sosok inspiratif dari Bojonegoro, dan beliau ini cukup konsisten di bidang penelitian manuskrip yang ada di Bojonegoro. Karena manuskrip ini penting sekali. Bagaimana sebuah jati diri sebuah daerah bisa kita lihat kembali, dan mungkin suasananya agak beda nih. Ya, bersama Mas Ahmad Wahyu Rizkiawan atau Mas Rizky saya bilang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Kabar baik. Lama gak jumpa ini. Lama, dan sebenarnya sebelumnya jauh dulu saya kenal Mas Rizky ini kan seorang wartawan ya, jurnalis. Dan akhir-akhir ini malah dikenal banyak masyarakat, bahkan media sosial mengenal sosok jenengan ini, sosok peneliti atau pengumpul manuskrip yang ada di Bojonegoro. Bagaimana itu ceritanya? Awal kok bisa muncul ide mencari itu? Atau memang sebenarnya sudah mencari sejak lama? Kalau dari jurnalis terus mencari dan meneliti manuskrip itu sebenarnya kan sangat dekat ya. Kegiatan yang sangat, ya itu dunianya. Dunia yang sama begitu, dunia yang sama. Setelah selesai dari jurnalis, setelah itu saya sama teman-teman itu mencari peninggalan lama yang berupa manuskrip. Nah, manuskrip ini kan catatan tangan lama yang pernah ditulis oleh orang-orang terdahulu. Nah, awalnya memang tidak pernah punya niat untuk menjadi peneliti manuskrip sebenarnya, tapi karena semacam ada proyek keluarga waktu itu mencari catatan leluhur, dan kemudian kami menemukan banyak sekali catatan itu, dan dari sanalah akhirnya yang semula itu nggak pernah menekuni itu akhirnya terpaksa dalam tanda kutip akhirnya ya belajar untuk menekuni catatan lama gitu. Dan itu sebenarnya sudah ada di lingkup keluarga atau gimana waktu itu? Memang di lingkup keluarga itu ada banyak, cuma tidak begitu dikenal karena dia disimpan, atau mungkin ada yang menjadikannya bukan sebuah bacaan tetapi dijadikan hiasan mungkin semacam itu. Sehingga awal mula kami mulai meneliti secara serius itu ketika ada dorongan untuk mengkajinya. Sehingga beberapa kumpulan manuskrip yang ada di rumah-rumah keluarga, di rumah-rumah saudara-saudara kami temui untuk kami buka dan kami kumpulkan. Bahkan itu akhirnya membuka semuanya ya? Iya, dari satu titik akhirnya membuka banyak titik juga. Gitu. Ya, dan perlu Anda ketahui juga, Mas Rizky ini asli Bojonegoro dan wilayah barat ya Mas? Iya. Padangan ya? Padangan. Tepatnya desa? Di desa Padangan juga. Desa Padangannya? Padangan. Jadi ada desa Kuncen, ada Klotok, ada Betet. Betet ini di sisi utaranya Padangan. Utaranya ini ya, Bengawan ya? Utaranya Bengawan, sekarang ikut Kasiman. Dan Dan itu adalah titik-titik manuskrip yang kami temui. di situ ya. Karena kalau melihat sejarah, kami dengar itu terkait penyebaran Islam dan lain sebagainya, bisa dibilang dipusatkan di sana hingga nama-namanya itu. Nanti kita akan bahas itu, kayaknya menarik ini. Oh, jadi dari keluarga yang memang jenengan lahir di kawasan sana ya, Padangan, di kawasan sana, dan akhirnya ketemu ngobrol sama keluarga bahwasanya ada peninggalan atau gimana ya? Atau warisan apa ya? Ada istilahnya itu ada kitab atau pusaka. Kan ada pusaka gitu ya. Ada pusaka itu ternyata istilah pusaka itu tidak melulu soal persenjataan. Betul. Tetapi ada pula yang berupa kitab. Nah, masalahnya kan kita juga akhirnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kitab ini harus dipelajari, harus dibaca gitu. Apa sih isinya? Iya, apa sih isinya gitu. Ternyata kan banyak sekali. Kami yang sangat membuat kami bersyukur adalah dukungan dari keluarga besar. Di pesantren Petak itu kami diberi dukungan untuk memberikan mencari gitu. Jadi kami menemukan ada di tiga titik peti manuskrip. Dan itu lokasinya berbeda? Berbeda di Petak, terus di Klotok, dan di Betet. Betet itu
Kasiman itu ya. Tapi itu satu keluarga sebenarnya. Satu keluarga. Dan catatan-catatan itu disimpan sangat rapi memang. Dan alhamdulillahnya nggak begitu rusak begitu, sehingga masih bisa dibaca dan dipelajari masih bisa. Itu berbentuk kertas. Berbentuk kertas. Semua kertas. Kertas. Jadi kertas zaman dulu istilahnya tuh daluang. Daluang. Daluang itu kayak kertas yang dari kayu, jadi kayak deplokan kayu begitu. Deplokan kayu. Kalau orang Bojonegoro bilang dulu kecil saya itu druwang. Druwang itu untuk kertas ya. Kertas. Mungkin ya itu ya. Daluang dari druwang itu. Oke. Jadi daluang itu kayak kertas yang masih kayak ada serat kayunya. Ada seratnya. Gitu. Masih kayaknya kayak dideplok begitu. Dan itu tebel-tebel, tebel-tebel sekali. Ukurannya juga ada yang seperti apa F4 gitu ya. F4. Panjang-panjang begitu. Dan menariknya tidak banyak yang rusak. Artinya tidak banyak yang rusak. Tidak artinya cara nyimpennya emang bagus gitu ya. Orang-orang iya mungkin cara menyimpannya bagus dan tidak pernah tersentuh. Jadi karena andai itu mungkin sering disentuh orang juga mungkin akan rusak. Tetapi karena ditaruh di atas plafon. Jadi ada yang ditaruh di almari yang atas. Jadi itu lebih aman. Sehingga kandungan isinya juga nggak berubah, maksudnya itu nggak luntur, nggak kenapa-kenapa begitu isinya itu. Itu berarti tulisan tangan dan tulisannya masih utuh. Biasanya kalau kertas lama itu kan agak-agak apa ya, blobor kalau orang Bojonegoro. Iya. Ini enggak ya? Enggak. Jadi mungkin ini pengaruh tinta juga ya Mas. Jadi saya juga kualitas tinta. Iya, tintanya itu apa ya, orang-orang itu kan ditulis tahun 1820 Masehi. 1820 Masehi. Itu ada yang ditulis kalau Hijriahnya tuh 1236 Hijriah. Atau 1820-an Masehi. Nah, itu kalau dikonversi ke sekarang mungkin sudah 200 tahun lebih. Sudah sekitar 200 tahun lebih, dan itu memang tidak begitu luntur. Tidak luntur sama sekali. Bahkan masih bisa dibaca begitu. Dan itu tulisannya pakai aksara apa? Jawa tulisan atau? Mayoritas itu Arab. Oh, Arab. Mayoritas tulisan Arab, berbahasa Arab. Bukan Arab Jawen, apa itu? Arab apa itu namanya? Jadi kan ada yang berbahasa Arab, ada yang Pegon. Pegon itu tulisannya Arab tapi maknanya Jawa, bahasanya Jawa gitu. Nah, itu terus ada juga yang apa Jawa, Hono Coroko juga ada. Tapi yang paling banyak memang Arab, tulisan Arab. Ya itu yang paling banyak. Itu kalau boleh tahu di tahun itu siapa yang menulis? Dari beberapa catatan ya yang memang yang paling banyak itu Syekh Abdurrahman Klotok. Nah, itu tempat di mana manuskrip itu kami temukan kan di pesantren Klotok. Pesantren Klotok, penulisnya bernama Syekh Abdurrahman Klotok. Terus yang di Betet, yang di Kasiman itu di eranya Syekh Sihabuddin, itu juga saudara itu. Masih saudara. Beliau berdua masih saudara. Dan memang beliau hidup di era tahun 1820-an itu, masa produktifnya gitu. Jadi kami menemukan sampai kalau dihitung file yang kami digitalisasi itu mungkin ada 4 sampai 5 ribuan file lembaran itu. 5.000 lembar. Tapi kalau dijadikan satu buku itu ya, itu ada sekitar 94 judul. 94 judul. Iya. Itu kalau boleh tahu isinya apa sih? Ada banyak sih Mas ya isinya. Isinya itu yang paling banyak tentu catatan keilmuan. Jadi kitab-kitab di abad berapa? Abad 19 itu kitab-kitab yang paling banyak tentu kitab tauhid. Banyak sekali Ummul Barohin dan lain-lain. Tapi Ummul Barohin itu ada Ummul Barohin saja yang terkenal itu. Tapi ada juga yang disyarah oleh beliau. Beliau itu juga mensyarah Ummul Barohin. Namanya kitabnya itu Fathul Mubin fi Syarhil Ummul Barohin. Jadi beliau itu mensyarah, istilahnya kalau umum itu mengkomentari gitu. Jadi budaya-budaya literatur yang saya lihat di review itu, beliau kitab itu ya. Istilahnya tuh budaya review. Itu zaman dulu udah ada. Jadi mereview banyak kitab juga. Ada kitab yang mungkin populer juga di era saat ini kayak Fathul Mu'in itu di zaman masih itu dipakai, sudah ada ya. Masih sekarang masih ada. Beliau juga menulis. Terus ada kitab yang mungkin sangat tidak populer sekali kayak judulnya Fathul Manan. Terus ada juga kitab beliau juga mengarang sendiri, misalnya ada salah satu karangan beliau yang berjudul
Kalimati As-Sahada itu sebuah kitab tentang tauhid. Hmm. Jadi itu banyak sekali. Ya. Kalau sekarang mungkin masuknya esai lah. Beliau tuh kayak menulis esai begitu. Artinya tahun segitu dan pendidikan kan mungkin juga masih Iya. minim banget ya. Hmm. Hingga akhirnya ini kan berarti buyut Mas Rizky ya? Atau mungkin apa ya ketemunya? Kalau sampai saya udah ke-6 saya ini. Udah ke-6? Udah ke-6. Jadi saya juga nggak tahu maksudnya itu udah apa ya? Nggak tahu itu apa. Apa? Canggah atau apa? Iya. Nanti kita akan ngobrol Iya. lebih jauh lagi Iya. terkait dengan sosok-sosok ini menarik karena kita melihat tahun segitu kan belum ada Bojonegoro ya? Iya, belum. Belum ya. Oke. Jadi pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih di suasana yang agak berbeda. Ini di kebun ini. Jadi, mohon maaf kalau ada suara-suara angin yang agak kenceng. Ini kebun dan luar biasa. Hari ini kita kehadiran tamu, ya, Mas Rizky yang membuka tabir. Karena banyak orang Bojonegoro itu bingung mencari jati diri. Iya. Bojonegoro itu apa gitu. Iya. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita ada pencerahan gitu ya. Bahkan di tahun 1820-an ini Bojonegoro sudah ada sosok-sosok yang sudah bisa dibilang pandai menulis, literasi dan lain sebagainya. Tadi ada 3 sosok yang cukup berkompeten di bidangnya, termasuk di Padangan, di Klothok. Iya, di Klothok, di Betet. Di Betet. Iya. Ya. Ini berarti mereka ada pondok gitu Mas ya? Pada Waktu itu atau? pada abad 19 ya. Abad 19 itu tahun 1810 sekian itu memang namanya pesantren Betet. Pesantren Betet. Pesantren Klothok. Hmm. Pesantren Betet itu sisi utaranya Bengawan. Terus pesantren Klothok di sisi selatannya. Selatan. Nah, itu memang tempat pembelajar kan. Makanya di situ ada istilah Fidarinur. Fidarinur itu kan artinya kan di dalam kota cahaya. Di situ perpustakaan sebenarnya. Itu perpustakaan. Makanya namanya Padangan itu. Padangan mungkin ya itu hubungannya kayak gitu juga. Dan Bojonegoro secara umum saya kira juga punya potensi ditemukan banyak manuskrip sebenarnya di daerah lain. Di daerah lain karena apa? Karena beliau-beliau ini kan punya hubungan kekeluargaan sampai ke Kanor. Kanor terus ya di Kanor, di beberapa tempat lain itu saudara-saudaranya. Artinya tradisi yang ada di sisi-sisi sana itu juga mungkin terbawa. Terbawa ke daerah-daerah lain karena biasanya ditandai dengan adanya itu pesantren kuno. Dan pesantren itu kan nggak kayak sekarang yang harus besar gitu. Jadi kayak semacam kayak perkumpulan orang belajar gitu loh. Kalau saya lihat seperti itu. Dan mungkin itu di Bojonegoro sudah sangat banyak waktu itu ya, tahun abad 19, awal abad 19 itu. Dan ini kan kalau dilihat dari tadi Kanor terus Padangan, ini kan di pinggiran Bengawan. Artinya memang waktu itu jalur lalu lintas dari transportasi juga. Iya. Dan mereka mencari tempat yang strategis pastinya. Pastinya karena pusat transportasi juga di Bengawan kan. Di Bengawan. Sementara kalau kita lihat dari catatannya Raffles di History of Java dan beberapa catatan orang-orang Eropa itu, wilayah kita ini kan penuh hutan. Bisa jadi jalan belum begitu bisa dilewati. Sehingga satu-satunya akses itu ya memang Bengawan itu. Oke. Dan kalau di Padangan itu yang paling kita kenal kan di makamnya Menak Anggrung. Oh iya, Menak Anggrung. Tempat itu apakah ada kaitannya Mas? Iya, jadi beliau ini kayak sang penulis manuskrip kan ada Syekh Abdurrahman Klothok, ada Syekh Syihabuddin Betet itu. Itu adalah keturunan kelima dari Mbah Menak Anggrung. Oh. Keturunan ke-6 dari Mbah Menak Anggrung sekaligus keturunan kelima dari Mbah Jabar Jojokan. Singgahan Tuban. Jadi kita Bojonegoro sama Singgahan itu memang satu keluarga. Kalau dilihat dari catatan beliau tadi banyak sekali catatan tentang Mbah Jabar dan Mbah Sambu Lasem itu di Padangan. Catatannya ada di Padangan. Karena Mbah Sambu Lasem dan Mbah Jabar itu kan keponakannya yang di Padangan itu juga sekalian menantu juga. Artinya bisa kita bayangkan kalau zaman dulu itu tradisi literasinya sangat, Bojonegoro sudah sangat terkenal. Sangat terkenal sekali. Ya. Dan
setelah mendapatkan itu bentuknya berarti kemarin itu apa? Ditemukannya di peti atau di peti, ada yang di peti, ada yang ada yang memang di disimpan kardus di- gitu ya. kardus. Tapi yang paling bagus kan yang di peti itu kan peti lama ya, peti. yang besi itu kah? Petinya kayu. Oh, kayu. Iya. Peti, jadi kalau orang-orang bilang tuh itu tas haji. Oh, tas haji. Tas hajinya itu peti. Saya nggak bisa bayangin kan kalau wah lah itu naik angkat gimana. Tapi ada catatan beliau berangkat haji itu memang beliau bawa gini, kitab apa yang dibawa di haji itu. Oke. Setiap pulang itu membawa kitab apa kayak gitu. Beliau mencatat banyak sekali bawaannya itu berupa kitab. Artinya ini kan ratusan tahun ya. Iya. Dan itu tersimpan rapi terus ditaruh di atas. Apakah memang waktu itu dari Bapak, Pak D, Pak Lid dan lain sebagainya itu memang nggak pernah buka atau gimana? Kalau orang-orang terdahulu mungkin ya sudah tahu Mas, tapi mungkin ya karena apa ya istilahnya tuh Takdim. mitos juga. Oh, mitos. Mitos juga kan waktu itu kan di daerah-daerah di Bojonegoro itu kan masih kental soal mitos. Dulu itu untuk suwuk sebenarnya. Jadi kalau orang-orang menggunakan manuskrip itu untuk nyuwuk. Orang yang sakit itu biasanya dikasih apa begitu. Itu umumnya kayak gitu. Oke. Tapi setelah kemarin saya sama saudara-saudara buka gitu, kita baca memang ada satu jenis genre manuskrip itu namanya kitab mujarobat. Oh, ada Mujarobat itu ya untuk pengobatan. memang ada. Oke. Jadi Tapi nggak ada benda-benda yang aneh-aneh ya nggak kayak ada. apa? Keris Iya, nggak ada. nggak ada. Ya adanya cuma kitab itu. Kitab aja. Kitab itu, ya itu kitab sama kertas-kertas daluang itu tadi. Dan dari 3 tempat ini sama semuanya kitab juga. Sama. Jadi ada di Peta, ada di Kelotok dan di Betet itu kan. Itu semuanya berbentuk manuskrip atau berbentuk apa? Daluang tadi. Kitab-kitab. Dan sejauh ini isinya terkait dengan tauhid ya. Banyak umum Mas, ada Umum. fikih, ada Ada fikih tauhid, juga. ada Artinya di dunia pondok saat ini pun sama sih sebenarnya. sama ya. Ada fikih, ada ini ya. Cuma ada yang menarik itu catatan perjalanan. Catatan perjalanan Iya, beliau itu yang siapa ini? yang Mbah Abdurrahman Mbah Klotok. Abdurrahman Klotok. Dia itu sering sekali mencatat perjalanan haji. Jadi dari sungai. Artinya beliau nggak haji sekali aja kemungkinan. Catatan yang kami temukan tuh sampai 7 kali. Sampai 7 kali. 7 kali haji itu. Artinya beliau ini sebenarnya orang yang berada. Ya, sepertinya saya melihatnya seperti itu karena kalau dilihat misalnya beliau cerita soal membeli buku kosongan itu ya. Kan itu kan kitabnya kan tebel-tebel. Iya, iya. Dan covernya itu kulit kan. Itu kayaknya juga sudah mahal sekali kalau zaman dulu. Zaman dulu ya. Dan beliau sering bercerita beli kosongan untuk ditulis sendiri gitu. Dan itu dari tulisan manuskrip itu, Mas. Iya. Apa yang terkait perjalanan khususnya? Mungkin yang paling menarik. Paling menarik menurut saya itu ketika beliau bercerita soal dunia internasional. Jadi Dunia internasional. orang dulu itu beliau kan menceritakan soal ketika beliau tersesat di London, di Inggris. Di Inggris ya. Tapi menurut kami yang meneliti itu kayaknya itu Inggris bukan Inggris yang Inggris saat ini, tapi itu India mungkin ya. Karena India Atau mungkin negara jajahannya Inggris. Nah, negara jajahan Inggris itu namanya apa ya itu? Di dekatnya India itu di dekat laut India itu beliau cerita tentang menemui banyak orang-orang Inggris. Oke. Jadi kapal yang beliau tumpangi itu dicegat sama orang-orang Inggris gitu. Jadi beliau cerita gitu. Bukan berarti Inggris yang sana, tapi kayaknya itu lebih ke India yang dulu itu dikuasai Inggris kayaknya. Dan beliau menulis itu. Beliau menulis. Artinya beliau kayak membuat diary gitu ya. Iya. Diary. Setelah saya teliti itu kayak semacam beliau itu melanjutkan tradisi orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu tuh sering kalau ke laut tuh nulis. Oh. Ada banyak kitab yang menceritakan perjalanan kayak mungkin yang Simbad itu ya, yang kita sekarang jadi film Simbad. Oh, iya. Itu kan juga Kayak gitu. petualangan. Kayak gitu ya. Dan itu beliau tulis kayak misalnya dari Bengawan Bojonegoro terus ke Bawean, Iya. dari Bawean nanti ke Aceh, terus sampai ke Mekah Madinah itu beliau tulis. Dan kami menemukan ada banyak sekali kitab yang ditulis di tengah laut. Beliau sering mencatat kayak di akhir kitab itu kayak diberi kalimat gini, watuk tabal kitab fi dhahab. Jadi di dalam perjalanan ilal Madinah. Jadi kayak ini loh tak tulis wayah aku perjalanan gitu. Itu ada sekitar ada 4 atau 5 ya yang kayak gitu. Oke. Dan Waktu itu isinya apa? itu ada yang isinya itu ada yang maulid ya, puji-pujian, terus ada yang kitab fikih juga ditulis. Dan beliau selalu kayak gini, kitab ini tak selesaikan di sini. Nah di sini tuh ada
ada nama Pulau Penang, Malaysia. Malaysia, terus Kedah. Itu kan daerah-daerah yang mungkin Kedah, Pulau Penang, Makau Maka. gitu. Oh, Makau. Makau gitu. Makau Cina. Nggak tahu ya, Makau itu mungkin karena ada banyak sekali nama yang berubah kayaknya, Mas. Iya. Kemeloko itu saya juga nggak tahu. Kemeloko. Atau Malaka. Nah, mungkin Menarik ya. menurut saya itu kan itu Malaka. Beliau nulis Iya, gini. Gado-gado, Mado. Aku nulis ini Kemeloko. Hmm. Kemeloko itu mana nggak tahu. Nah, kalau dilihat jalurnya itu kayaknya ya memang itu sih, Malaka kayak gitu. Artinya tahun 1820 itu kan masih masa-masa Belanda juga menguasai Indonesia, gitu ya. Dan Bojonegoro pun mungkin juga belum ada Bojonegoro, Mas ya. Nama Bojonegoro kan Mungkin ada masih 1827. 1827. Iya, namanya. Raja Besi. Masih Raja Kosi mungkin, dulu masih Raja Kosi, masih Jipang. Masih Jepang. Beliau sering menulis, kalau beliau kan nulis di Mekah ya, Mas. Aha. Di Mekah itu beliau nulis gini. Watuk tabal kitab fi biladil Arab. Saya nulis ini di Arab. Dan saya sendiri gitu kan. Sahibul kitab saya sendiri pemiliknya itu dari biladi Jipang. Bojonegoro, nama Bojonegoro lama itu Jipang kayaknya. Jipang. Ya, masih Jipang. Jadi beliau menyebut daerah kita di sini tuh bilad. Bilad Jipang. Artinya mungkin peradabannya sudah bagus gitu. Sudah bagus. Karena bilad itu kan nggak balat gitu. Bilad lebih apa ya, lebih besar mungkin ya Lebih kayaknya. besar lagi. Artinya waktu itu Bojonegoro bagian barat itu memang sudah cukup besar. Dan timur juga saya kira, Timur juga? karena beliau kan ke timur. Hmm. Setiap kali perjalanan menuju Mekah, beliau ceritakan dari sana, dari aliran air itu loh, Mas. Sampai ke sana ke Borno juga, terus baru ke Surabaya. Dan beliau sering menyebut nama teman-temannya. Oh. Konco-konco teko kene iki gitu. Gitu. Dan itu ada beberapa teman yang diajak bareng untuk ke Mekah. Dan setiap saya sama teman-teman baca itu kan, kalau perjalanan ke Mekah itu sampai berbulan-bulan, hampir 1 tahun Hampir 1 tahun. untuk pulang pergi gitu loh. Itu lama banget kayaknya. Kayak ini apa ya? Yang apa? Penulis perjalanan tuh apa namanya? Traveling. Iya, kayak backpacker lah ya. Backpacker. Iya, kayak backpacker kayaknya. Menarik ini ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi tantangan apa sih yang kemarin waktu apa ya, mengumpulkan ya tentang manuskrip yang ada di Bojonegoro. Karena ini penting bagi warga Bojonegoro yang sampai saat ini mungkin masih kebingungan siapa kita ini sebenarnya. Tetap di Dari Nol menjadi lebih baik. Iya. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik dan masih barengan Mas Rizky, sosok inspiratif dari Bojonegoro yang sampai saat ini semangat terus untuk mengumpulkan manuskrip yang dari Bojonegoro, khususnya terkait mungkin khusus Islam nggak? Ataukah mungkin manuskrip yang lain juga? Ya sebenarnya sampai saat ini masih itu ya? Saya sama teman-teman itu kan nggak hanya yang Islam saja. Prasasti itu jumlahnya sangat banyak di Bojonegoro. Dan itu malah jauh-jauh, itu abad 9 Masehi, 10 Masehi. 11, 12. Artinya peradabannya udah Bojonegoro sangat luar biasa kan zaman dulu. Gitu. Kalau manuskrip ini kan abad 19. Abad 19. Dalam bentuk daluang. Tapi di Bojonegoro ini ada juga banyak sekali prasasti dari abad 9 sampai 10 itu. Itu banyak sekali juga. Dan itu pun tersimpan. Dan itu masih tersebar di Bojonegoro, terutama di wilayah selatan Bojonegoro kan. Itu artinya kalau cuma kita membutuhkan jati diri Bojonegoro tuh wah luar biasa sebesar itu. Tetap ketemu kalau kita mau benar-benar fokus nyari gitu. Artinya Bojonegoro sangat identik dengan perubahan zaman. Ketika dia era Islamnya juga kuat di sini. Kuat, ya. Ketika Hindunya kuat di sini. Dan itu tidak pernah terjadi perang. Artinya itu selalu damai gitu. Iya, Gus Dur sampai dalam salah satu esainya itu menyebut wilayah kita di Bojonegoro ini adalah wilayah prototipe toleransi ya. Orang-orang yang memang apa ya, hidup beragam ini ya. Beragam itu biasa gitu. Oke. Dan itu contohnya di Bojonegoro. Artinya di Bojonegoro Islamnya juga kuat, Hindunya pun juga kuat. Ketika pergeseran massa juga biasa-biasa aja gitu. Artinya mereka sudah terdidik. Kalau menurut itu pandangan kami itu sudah terdidik. Saya dengar Gus Dur juga pernah hadir di. Gus Dur kan juga sering berziarah, sering di beberapa tempat sebelum beliau jadi presiden dan setelah presiden. Dan itu banyak tidak tahu orang-orang. Banyak yang tidak tahu. Cuma ada orang-orang yang pernah menemani gitu cerita kayak gitu. Artinya memang Bojonegoro kalau secara umum itu budayanya sudah budaya literatur lah kalau menurut saya, baik dari bentuk kertasnya manuskrip atau dari bentuk
batu prasasti itu banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Ya, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang 3 sosok itu dan manuskrip yang ditemui termasuk ilmu-ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Saya ingin tahu juga, karena memang ini kan membuka tabir lama ya, yang saya kira banyak hal yang sudah hilang, bahkan sudah berubah. Apa sih kemarin tantangan untuk menemukan? Tantangan dalam artian pencarian, pencarian itu yang pertama tentu manuskrip itu sesuatu yang tidak populer, dan kebanyakan pemiliknya pasti agak menyembunyikan gitu. Nah, kami menjadi bisa mendapatkan itu semua karena memang masih keluarga gitu ya, jadi diperbolehkan dan memang sudah diizinkan. Artinya itu kami juga butuh komunikasi yang cukup lama untuk agar bagaimana agar orang-orang tuh tahu, sehingga dengan kita menemukan manuskrip akhirnya tahu, oh kita tuh nggak primitif loh gitu. Bojonegoro itu nggak primitif, artinya tuh sejak zaman itu kita tuh sudah literaturnya tuh udah bagus gitu. Nah, cuma karena memang mungkin ada unsur-unsur mitos yang lain-lain ya. Dulu kalau mau ngambil itu kan bahaya gitu kan ya. Itu juga harus, itu halangan ya. Iya, itu harus dimitigasi lah. Artinya tuh dimitigasi secara pelan-pelan juga, karena untuk meyakinkan orang lain agar mau membuka itu kan juga butuh waktu lama. Karena ada trauma ketika zaman Belanda itu memang itu diburu. Oh, diburu. Catatan yang berbau Al-Jawi. Jawi itu pegon Arab itu. Itu agak dihanguskan gitu kan. Sehingga orang-orang itu kayak menutupinya tuh sampai berturun-turun. Jangan sampai ada yang tahu gitu kan. Nah, ketika sudah zaman aman, sekarang kan sudah zaman aman, kita juga harus akhirnya memberitahu ini sudah tidak apa-apa karena Belanda sudah jauh gitu. Artinya Belanda sudah tidak apa ya. Belanda sudah tidak memburu ini lagi. Dan itu pun akhirnya pelan-pelan banyak yang bilang, oh di sana ada. Artinya waktu itu memang momennya terputus karena ada Belanda, kita nggak belajar lagi gitu ya. Sebenarnya momen terputusnya karena kalau menurut saya sih lebih dari kita sendiri. Terhentinya pembelajaran. Kita tahu sekarang itu yang bisa nulis Jawa tuh malah nggak ada kan. Yang nulis pegon juga jarang-jarang. Ya itu. Sementara mayoritas manuskrip itu ditulis dengan bahasa itu. Akhirnya orang kan tahunya, wah ini masih jimat gitu. Wah ini karena nggak terbaca secara mendalam mungkin. Nah, ketika kita baca secara mendalam ternyata justru muatannya itu muatan ilmu yang tidak membahas sedikit pun tentang mitos. Jadi di sana tidak ada mitos apapun, tapi ya ilmu-ilmu apa, cara memotong hewan, cara apa kayak gitu. Lebih pada cara, bahkan ada cara tutorial itu. Saya tuh sampai ingat, oh di zaman dulu udah ada tutorial. Itu tutorial memotong pohon itu ada. Maksudnya itu Tungonya motong pohon gitu. Jadi artinya orang-orang zaman dulu sudah sangat punya adab yang bagus gitu loh dalam hal mau misalnya kayak mau ada adab untuk ini ya. Iya, ada cara, selalu ada cara. Artinya sampai merusak. Iya, artinya mereka itu kayak mau motong pohon aja ada caranya gitu. Mau menyembelih apa juga ada caranya. Artinya kita itu di Bojonegoro ini sudah berbudaya sedemikian rupa begitu. Ya tantangannya ya tadi sih Mas, nggak semua orang mau menunjukkan itu. Ya. Dan setelah menemukan bahkan tadi banyak buku dan halaman, hal yang menarik ini kawan, Mas Rizky ini sudah membuat sebuah buku bersama kawan-kawannya. Ini kumpulan riset ya Mas ya. Apa ini? Buku ini membahas peradaban Islam di wilayah Padangan dari masa ke masa. Oke. Sejak periode 1300 Masehi. Namanya Tarikh Padangan, Ensiklopedia dan Historiografi Ulama Padangan. Menarik ini. Ini hasil atau mungkin ini hanya baru sebagian? Atau masih ada lagi? Dari beberapa manuskrip kan ada yang dibahas di sini. Tapi tidak semuanya karena yang dibahas di sini hanya soal persebaran Islam. Artinya istilahnya apa ya? Betapa di Bojonegoro itu penuh dengan orang-orang yang memang berpendidikan waktu itu di zaman itu. Artinya sangat merata lah. Dari sampai barat, Bojonegoro paling barat sampai Bojonegoro paling timur itu di zaman-zaman itu sudah banyak orang yang berpikiran maju istilahnya. Karena itu kan bisa ditandai dengan adanya tulisan lah. Akhirnya sudah sangat maju lah orang Bojonegoro waktu itu. Artinya di sini ada sebagian manuskrip yang beberapa manuskrip yang kami temukan
Ada fotonya ya? Di sini ya, ditaruh di sini. Iya, ini ya. Jadi bisa Anda dapatkan. Kalau mau beli di mana, Mas? Di Nuntera. Di Nuntera. Ada ini ya, mungkin cari aja di Google. Salah satu penerbit terbesar lah di Bojonegoro. Mantap. Nuntera ya. Mungkin di Shopee nanti cari aja lah. Ada mungkin di yang lainnya. Oke, menarik. Mas, saya juga penasaran terkait dengan manuskrip itu. Apakah hanya tulisan aja, ataukah memang ada gambar gitu? Saya berpikir ada nggak gambar kapal mungkin ketika beliau naik, atau kemudian ada gambar apa gitu yang ataukah waktu itu memang saya masih dengar tidak boleh itu Muslim menggambar orang gitu. Saya juga meyakini itu karena nggak menemukan gambar, Mas. Jadi gambar. ada gambar yang abstrak. Ya nggak tahu ini benda apa, nggak tahu. Oke. Dan biasanya diselipkan di doa gitu. Doa itu ada gambar yang abstrak yang saya sampai sekarang nggak tahu, kayak kupu-kupu tapi punya kaki. Kupu-kupu punya kaki, terus pokoknya itu yang abstrak sekali. Itu gambarnya begitu. Bisa jadi memang karena itu tadi. Nah, kalau saya lihat ternyata itu kayak ilustrasi. Kalau zaman sekarang ilustrasi. Dan mayoritas memang tulisannya itu tulisan kayak kaligrafi sih, Mas. Kaligrafi. Meskipun ditulis tulisan tapi dia tuh indah sekali. Kan ada mushaf juga. Mushaf Al-Qur'an itu 30 juz kan ada juga beberapa mushaf. Dan itu diterbitkan ditulis juga. Beliau kalau menulis ini juga. Menulis Al-Qur'an 30 juz. Dan itu ada 3 mushaf, artinya 3 Al-Qur'an 30 juz itu ditulis. Orang-orang zamannya beliau itu kalau ngelalar hafalan ngingat-ngingat itu loh, itu ditulis. Ditulis. Jadi ada mushaf Al-Qur'an utuh 30 juz, ada yang tidak utuh kayak gitu. Itu sempat dibuka-buka. Dan kayaknya sempat saya taruh di sini juga beberapa gambarnya itu. Ya. Dan perlu diketahui juga kalau tahun 1830-an sebenarnya kalau kita orang Muslim di Indonesia itu yang paling kenal ya kalau nggak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu ya, Mbah Hasyim Asy'ari atau mungkin Mbah Dahlan atau mungkin gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu Mbah Khalil. Sejauh ini kan masanya beda banget ya? Iya, jauh. Jauh ya? Jauh. Artinya tidak di yang lebih tua lagi ada ternyata dari Mbah ini ya. Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau memang kan kalau kita lihat beliau-beliau ini kan sebelum perang Diponegoro. Kalau perang Diponegoro kan 1825 sampai 1830. Nah, ini sebelum itu. Sebelum itu tuh kenceng-kencengnya literatur kayaknya kalau saya lihat. Dan transportasi ke Mekah itu besar. Sehingga dampaknya pada tulisan-tulisan di sini juga besar juga di sininya. Karena saya juga pernah menemukan satu lembar itu yang ada tulisannya ini tak tulis di Palestina. Artinya kayaknya orang-orang zaman dulu biasa jalan-jalan. Kalau saya lihat itu kayak sementara kita yang sampai sekarang hidup itu nggak pernah tahu. Lah orang-orang zaman dulu nggak tahu itu gimana ya. Oke. Ya, itu kawan menarik ya obrolan kita saat ini edisi ini. Semoga saja memberikan inspirasi dan juga semangat untuk anak-anak muda Bojonegoro. Jadi para pendahulu kita itu udah luar biasa jalan-jalannya sampai India, Palestina. Ngopinya udah jauh ya? Ngopinya udah jauh. Kita jangan hanya di Bojonegoro yang meributkan hal kecil, tapi ini udah luar biasa ini sosok-sosok ini. Terima kasih Mas Rizky. Semoga istiqomah, konsisten untuk menghadirkan manuskrip-manuskrip yang memang sampai saat ini masih dicari. Ada pesan-pesan mungkin untuk mungkin orang-orang terdahulu ngopinya udah jauh-jauh gitu. Kita juga kalau bisa ngopinya yang jauh. Ngopinya jauh. Ngopi maksudnya itu ya ngolah pikir. Kalau kata Mas Nanang gitu. Oke, siap, sukses selalu. Dan untuk yang mau dapetin buku ini boleh ya. Cari aja di Nuntera, Google aja lah, nanti ketemu lah nanti alamatnya, ngontak siapa, belinya di mana gitu ya. Terima kasih saya Iwan dan juga kru dari Nol menghadirkan sosok yang inspiratif ini. Semoga bisa ke depan menghadirkan juga hal yang menarik yang memberikan semangat untuk kita semuanya. Salam dari Nol menjadi lebih baik.